Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kajian tafsir Al-Quran. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir kita dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 94. Kita upayakan kita selesaikan sampai ayat 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ya, artinya qul in kanat lakumud darul akhirah, katakanlah Muhammad kepada umat Yahudi dan Nasrani, jika ya kalian memiliki ya kehidupan akhirat di sisi Allah khusus buat kalian dan bukan bagi manusia yang lainnya, fatamannaul mauta, maka hendaklah kalian mengharapkan kematian, in kuntum shodikin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, ya benar atas perkataan kalian. Karena orang-orang orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mengatakan bahwasanya yang masuk surga itu hanyalah mereka. Ya, umat Yahudi mengatakan yang akan masuk surga hanyalah orang-orang Yahudi saja, sedangkan umat Nasrani juga demikian, yang memasuki surga hanyalah orang-orang Nasrani saja. Tapi ini sekali lagi hanyalah sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan yang mana tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, bagaimana mereka bisa mewarisi surga atau masuk ke dalam surga sedangkan mereka itu sangat menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Umat Yahudi eh, sangat mereka mengaku sebagai Bani Israel tapi sangat menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu ajaran kitab Taurat. Sedangkan umat Nasrani mereka juga menyimpang dari ajarannya Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, oleh karena itulah sehingga ketika mereka diajak oleh Nabi, khususnya umat Nasrani atau pembesar-pembesar kaum Nasrani, diajak bermubahalah dengan Rasulullah SAW, maka mereka tidak mau. Mereka takut karena mereka sebenarnya para pembesar-pembesar mereka menyadari bahwasanya mereka itu dalam kekeliruan, dia bukan di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Ya, sehingga ketika mereka diajak bermubahalah, bermubahalah itu artinya saling mendoakan ya laknat, kutukan bagi siapa yang berdusta. Ya, tapi apa yang terjadi, para pembesar-pembesar umat Nasrani ketika itu tidak mau diajak bermubahalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim. Ya, mereka itu tidak akan selama-lamanya ya mengharapkan kematian ya disebabkan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka telah lakukan. Artinya mereka ini takut mati ya,
karena mereka menyadari bahwasanya begitu banyak penyimpangan yang mereka lakukan, ya sehingga mereka pun sama sekali takut untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ikhwatal Islam, azakullah. Jadi umat Yahudi dan umat Nasrani adalah orang-orang yang zalim, ya karena mereka ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, umat Yahudi yang mana mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, sedangkan umat Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih Isa itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim, yaitu karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman, yaitu menzalimi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, inna syirka, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ikhwatal Islam, azakullah, yaitu terkait tentang apa namanya? Ya, tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka tidak akan mau, ya mereka ingin menunda-nunda kematian mereka, ingin dipanjang-panjangkan umur-umur mereka agar mereka bisa artinya agar mereka bisa menikmati kehidupan dunia ini yang sementara, ya sedangkan mereka tidak mau mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita sebagai seorang muslim, ya kita tentu sangat berharap perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Karena apa? Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala perjumpaan yang sangat indah sekali, yang sangat luar biasa sekali tatkala kita bisa bertemu dengan Allah, bisa kita apa namanya? Ya, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakullah, ya itu terkait tentang apa namanya? Ikhwatul Islam, azakullah, ya itu terkait tentang bagaimana keadaan orang umat-umat Yahudi dan umat Nasrani. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya, dan sungguh kalian akan mendapati mereka orang-orang Yahudi khususnya ahrasan nas adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, begitu juga orang-orang musyrik. Jadi ya, jadi umat Yahudi adalah orang yang sangat tamak terhadap kehidupan dunia. Ya, orang yang artinya orang yang mementingkan kehidupan dunia, orang yang takut kepada kematian. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Oleh karena itu disebutkan ya wadu ahadum lau yu'ammaru alfasana, maka salah seorang dari mereka menginginkan agar mereka itu bisa dipanjangkan umurnya sampai 1.000 tahun. Ya, jadi umat Yahudi itu mereka berharap bisa dipanjangkan umurnya sampai 1.000 tahun. Ya, ya sampai 1.000 tahun. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu betul-betul mau sekali ya merasakan kenikmatan kehidupan di dunia ini. Ya, mereka takut disegerakan untuk dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma huwa wa ma hum wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar. Dan sama sekali eh, mereka itu tidak akan dijauhkan dari siksaan Allah meskipun mereka dipanjangkan umurnya. Artinya meskipun mereka berharap dipanjangkan umurnya ya sampai 1.000 tahun, tapi sekali lagi mereka tidak bisa terhindar dari siksaan Allah selama mereka masih kufur, selama mereka masih
mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, selama mereka mengatakan bahwasanya Al-Masih Isa adalah putranya Allah Subhanahu wa taala, maka selama keyakinan itu masih ada pada dirinya, maka mereka pun tidak dapat, ya, tidak bisa untuk terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, ya, atau orang-orang Ahlul Kitab, ya, dari Bani Israel. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah ya Muhammad, siapakah yang menjadi musuh Jibril alaihissalam? Ya, fa innahu nazzalahu, karena sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan wahyu dari Allah ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan membenarkan kitab-kitab sebelum kitab Al-Qur'an, wahuda wa busra, dan petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi umat Yahudi ini mereka sangat benci kepada Jibril, ya. Kenapa? Karena kerasulan yang terakhir itu diturunkan kepada bangsa Arab, bukan kepada bangsa Israel. Ya, kalau kita sekarangnya Israel, ya, bangsa Israel, ya, mereka ikhwatul Islam azzakallah, ya, yaitu mereka tidak apa namanya, ya, di sini disebutkan bahwasanya mereka tidak ridho, ya, terhadap wahyu yang Allah turunkan melalui perantara mereka Jibril kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, dan mereka berharap Nabi yang terakhir itu adalah dari kalangan mereka, dari Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Allah SWT memindahkan, ya, kenabian itu dalam rentang waktu yang cukup lama, dari apa namanya, dari Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 600 tahun, ya, baru itu muncullah Rasulullah atau diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan juga menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, eh, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Ikhwatul Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang uh, bahwasanya seseorang tidak dibenarkan, ya, memusuhi Allah dan para malaikatnya, rasul-rasulnya, dan khususnya Jibril dan Mikail. Ini ikhwat Islam azakumullah, ya. Jadi kalau kita menjadi musuh bagi Allah dan Rasulnya, musuh kepada malaikat-malaikatnya, maka sesungguhnya Allah pun menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sesungguhnya kami telah menurunkan, kata Allah, kepada kamu ayatin bayyinat, yaitu ayat-ayat yang terang. Wa ma yakfuru biha ilal fasiqun, dan tidak ada yang mengkafirinya kecuali orang-orang yang fasik saja. Ikhwatal Islam, azakumullah. Awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum. Ya, setiap kali mereka berjanji dengan satu perjanjian, ya, tapi apa yang terjadi? Mereka justru meninggalkan perjanjian tersebut, ya. Mereka tidak mau menjalankan perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan ketika datang kepada mereka, ya, kepada uh, ya, kepada ini sebutkan di sini, ya, awalamma ja'ahum rasulun min indillah, seandainya telah datang kepada mereka ketika, ya, dan ketika mereka datang, yaitu yaitu rasul yang datang kepada mereka, yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan
apa yang ada pada mereka, apa yang terjadi? Nabadza fariqum minal ladzina utul kitabullah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya, di antara ya di sini sebutkan ikhwatul Islam, ya. Jadi sebagian daripada orang-orang kitab itu mereka telah melemparkan kitab Allah. Artinya mereka tidak menjadikan kitab Allah yaitu Taurat sebagai jalan hidup mereka, pedoman hidup mereka. Karena la ya'lamu, seakan-akan mereka tidak mengetahui, padahal mereka mengetahui bahwasanya eh, ya disebutkan ikhwat Islam azakumullah, mereka mengetahui bahwasanya nabi yang terakhir adalah Ahmad, ya. Dan setelah mereka tahu bahwasanya yang yang menjadi nabi terakhir adalah bangsa Arab, ya, maka mereka pun tidak menerimanya, tidak menerimanya, jamaah sekalian, tidak mau menerima bahwasanya kenabian itu pindah dari mereka kepada Bani Ismail atau orang-orang Arab, ya. Ikhwatul Islam azakumullah, ya. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana sepak terjangnya umat Yahudi, yang mana mereka ini mengklaim bahwasanya surga adalah milik mereka. Ya, mereka mengklaim seandainya mereka dimasukkan ke dalam neraka hanya sedikit saja, selama beberapa hari saja. Tapi sekali lagi ini adalah sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah ya memberikan kepada mereka perjanjian untuk menjalankan kitab Taurat. Apa yang terjadi? Justru mereka mengubah-ubah kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maka sangat buruklah perbuatan apa yang mereka kerjakan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, ya, terkait tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 101. Ya, satu halaman yang kami bahas, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tentu yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari kami dan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ya, kami akhiri, ya, kajian ini dengan baca doa penutup majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.